Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Agus Turagil. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMA Muhammadiyah 2 Popotsari. Saat ini saya juga merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru batch 3 tahun 2025 LPTK UIN Salatiga dengan NIM 270302515666. Hari ini saya akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas 10 dengan materi memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman atau cabang-cabang iman untuk memenuhi tugas UKIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Sehat. Hari ini kita bertemu lagi ya di pelajaran pendidikan agama Islam. Kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini berangkat semua enggak? Berangkat. Sebelum pelajaran, coba dirapikan dulu tempat duduk kalian, meja, barangkali ada sampah-sampah untuk menambah jiwa nasionalisme kita bersama. Kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional ya, yaitu berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita lanjutkan lagi ya pembelajaran untuk pendidikan agama Islam. Kami berharap ya, Pak Guru berharap semuanya jangan bosan untuk senantiasa terus belajar. Kemarin sudah ada pembahasan tentang apa? Fastabiqul Khairat. khairat. Ya. Apa? Ada yang tahu maknanya? Masih ingat? Coba Mbak Hana, apa itu fastabiqul khairat? Fastabiqul khairat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, sudah melakukan kebaikan hari ini? Sudah. Apa Mas Ian? Coba kebaikan hari ini? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Ya. Oke, terima kasih Mas Ian, tepuk tangan buat Mas Ian. Hari ini ya, kita bareng-bareng nanti akan belajar apa ini? Bab 2. Memahami dan mewujudkan hakikat dan mewujudkan iman. atau cabang-cabang iman. Jadi nanti kita akan bicara tentang apa sih itu tauhid, atau lebih fokus nanti adalah tentang keimanan. Ya. Kira-kira sebelum kita lanjut, ada yang tahu terlebih dahulu tentang apa itu tauhid? Tauhid? Ya, silahkan. Tauhid itu mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Allah. Esa artinya apa? Satu. Satu. Berarti mengakui Tuhan ya hanya Satu-satunya. satu-satunya hanya siapa? Allah Subhanahu Berarti wa ta'ala. harusnya enggak ada Tuhan yang disembah selain hanya Allah. Itu tauhid. Lalu kemudian apa iman? Iman itu meyakini. Iman. Coba yang laki-laki. Tahu apa itu iman? Coba Mas Ian. Meyakini dengan sepenuh hati. Nanti terkait dengan tujuan pembelajarannya, harapannya nanti di bab 2 kita akan ketemu 4 tujuan pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman, cabang-cabang iman, pengertian, dalilnya, macamnya, dan manfaatnya untuk apa. Jadi bab ini kita harus benar-benar bisa memahami, karena tauhid iman itu adalah dasar fondasi kita sebagai umat Islam. Pak Guru tampilkan sebuah
video. Sudah tampil ya? Ya, tapi tahu tadi kisahnya apa? Ya, ada gambaran gimana? Ada berjoget, ya, berasik gimana? Ada temannya lagi yang tidak. Intinya tentang apa tadi? Malu. Ya, malu. Joget-joget nggak malu, tapi giliran mau tanya orang, dia malu. Pas nggak malunya? Nah, malu bagian dari iman nggak? Ya, jadi ya sedikit gambaran lah ya, sedikit gambaran terkait dengan yang terjadi di saat ini. Ada orang mengatakan dia Islam, dia beriman, tapi melakukan apa yang harus orang beriman dan bertauhid enggak? Ada yang KTP-nya Islam, tapi enggak sholat. Ya, ada yang kemudian mengaku Islam, tapi pas bulan Ramadan enggak puasa. Ya, lah ini persoalannya. Ya, lalu harus terhindar hal gitu kan? Jangan sampai kita ngakunya Islam, ngakunya iman, tapi enggak pernah mempraktekkan apa yang seharusnya menjadi orang beriman. Nah, ini menjadi nantinya menjadi pembahasan kita bareng-bareng ya, bersama ya. Sebelumnya membahas lebih lanjut, nanti kalian ada diskusi terkait dengan pemecahan sebuah kasus keseharian lah ya, tadi kasus terkait dengan masalah orang yang beriman ya, tetapi tidak mempraktekkan keimanannya dengan sungguh-sungguh. Nah, sebelumnya saya tampilkan dulu terkait dengan materi pelajaran hari ini ya, supaya nanti kamu ada apa ini, ada gambaran ya, ada gambaran ya, kira-kira nanti persoalannya apa, solusinya gimana. Coba silakan, ini terkait dengan pembelajaran bab kita pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang akan kita bahas yaitu bab yang kedua, memahami hakikat dan mewujudkan tauhid dengan syu'ab beriman atau cabang-cabang iman. Pilar-pilar iman berjumlah ada 6. Yang pertama, iman berallah. Yang kedua, menyadari adanya Rasul-Rasul utusan Allah. Yang ketiga, mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah. Keempat, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. Yang kelima, meyakini akan datangnya hari akhir. Dan yang keenam, mempercayai qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi syu'ab iman atau cabang-cabang iman. Terdapat 77 cabang iman yang disebut dengan syu'ab iman. Ini tadi yang kalian saksikan adalah terkait dengan materi pembahasan pada kesempatan hari ini. Biar enggak ngantuk ya, enggak lemes. Nah, coba berdiri semuanya. Berdiri. Semangat pagi. Pagi, SMA Muda Jaya. Coba lebih semangat lagi ya. Semangat pagi. Pagi, SMA Muda Jaya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Jangan ngantuk ya. Dah, silakan duduk kembali. Nah, tadi sudah menyaksikan beberapa tampilan video ya. Ada contoh tadi malu, kemudian ada gambaran tentang video pelajaran hari ini. Kemudian berikutnya, nah ini yang akan kita bahas bareng-bareng. Ini ada studi kasus terkait permasalahan tentang keimanan, ketauhidan ya. Di situ saya cantumkan di sekolah khususnya ya, kelas 10 itu semuanya beragama Islam. Ya, tetapi ada yang berusaha untuk sungguh-sungguh praktek, ada juga yang belum. Ya, contohnya nih. Dalam hal ini ya, ada siswa yang ketika berangkat sekolah, ya sering terlambat. Ketika ditanya, jawabannya apa? Siangan. Ketika ditanya lagi, loh berarti kamu bangunnya siang, berarti nggak sholat subuh? Jawabannya tidak. Lah, otomatis dia berangkat sekolahnya yang menjadi terlambat. Atau juga ada yang kemudian saat mengerjakan tes, ya
entah itu tes tengah semester ataupun semesteran, ada yang berusaha lirik atau mencontek. Berarti ini jujur apa enggak? Katanya beriman, kan gitu. Ya, bagaimana kira-kira menyikapi hal ini? Ya, nanti kita akan kerjakan bersama-sama kalian dengan cara berkelompok. Ya, nanti akan saya buat kelompok. Silakan nanti saya hitung saja ya supaya cepat ya kelompoknya ya. Berhitung saja ya. Dikelompokkan kurang lebih ada satu kelompok ya berapa? 5 atau 4 ya. Hitung 1 sampai 3 ya. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Dari Mas Bagas ini ya, berhitung ya. 1, 2. Silakan mengelompok sesuai dengan nomornya. Ayo. Sudah? Ini kelompok 1 ya. 1 kelompok. 2, ini kelompok 3. Siapa nih? Silahkan. Ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Coba silahkan, saya beri waktu kurang lebih 1 menit. Dibaca dulu. Kira-kira kalian mau ngapain di situ? Cukup ya? Paham? Paham ya? Nah, silakan coba diskusi dengan teman-teman sekelompok kalian. Sumbernya silakan. Ada buku paket, ada barangkali HP kalian boleh ketika nanti dibutuhkan untuk browsing ya, mencari tahu jawabannya, solusinya kira-kira seperti apa yang paling tepat. Semuanya nanti hasilnya dituangkan atau dijawab pada lembar jawab ini ya. Nanti setiap kelompok ada 1. Ini jangan lupa ditulis kelompok berapa, kelasnya, anggotanya siapa. Ada yang mencari informasi, ada yang mengerjakan, ya, menulis, ya, dan nanti minta tolong semuanya untuk bisa dipresentasikan hasilnya. Fokus pada pertanyaannya saja ya, ini ya. Wah, ini, ya, ini kan ada nih. Ada yang cari tauhid, ada yang cari apa ini? Shawabul iman. Bisa? Ada yang bingung pertanyaannya? Kalau mau posting nggak apa-apa. Boleh. Kalau misalkan dibutuhkan nih, kamu pengen cari apa? Iya, nggak apa-apa. Oh, ini. Nanti kalau sudah selesai dipersiapkan untuk melakukan pemaparan ya. Semuanya maju depan kelas menyampaikan hasilnya seperti apa. Siap ya? Sudah ya? Siap. Dari kelompok 1 silakan. Sini. Ya, bisa dimulai. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban kami. Itu dibaca aja. 1. Apa inti dari pembahasan studi kasus yang terdapat dalam lembar LKPD, yaitu tentang sikap berperilaku jujur. Yang kedua, mengapa penting bagi seorang muslim untuk mewujudkan imannya bukan hanya meyakininya dalam hati, karena iman yang sejati bukan hanya keyakinan di hati, melainkan harus bercermin dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Barusan kalian sudah menyampaikan hasil presentasi kalian ya. Dari sejak kelompok 1, 2, dan 3 semuanya bagus-bagus lah ya komentarnya, jawabannya. Kira-kira ada yang mau berpendapat? Memberikan pendapat ke kelompok lain? Kira-kira kelompok lain gimana? Bagus, belum? Bagus. Ya? Coba Mas Ian, gimana pendapatnya? Yang lain sudah cukup bagus, tapi yang lebih kita punya saya. Ya. Itu hasilnya kalian tadi sudah sama-sama berembuk, sama-sama menyusun sebuah solusi. Kira-kira seperti apa seharusnya orang yang bertauhid, orang yang beriman. Kesimpulan ya, pada pembelajaran hari ini, ketauhidan itu adalah inti dari ajaran Islam yang menempatkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, ya, satunya Tuhan yang disembah. Kemudian memahami hakikat tauhid tidak hanya diucapkan dengan lisan, tapi harus apa? Harus apa? Diwujudkan dengan ucapannya iya, perbuatannya ya. Terus dengan memahami dan mengamalkan syu'abul iman, seorang muslim dapat mewujudkan tauhid secara nyata, tidak hanya sebatas kepada Allah seperti ibadah sholat, zikir, dan doa, tapi juga sikap sosial seperti disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Ini kesimpulan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Saya tampilkan, coba nanti jawab ya soalnya dengan cepat. Silakan diperhatikan, ada tes sedikit, kuis cepat. Coba jawab. Coba Bang Cemilan. Untuk refleksi pembelajaran hari ini, ya, ini nanti bisa kalian isi melalui link yang nanti akan saya share. Ya, pertanyaannya, apakah ada kesulitan pelajarannya? Kemudian apakah peserta didik menguasai seluruhnya? Kamu merasa menguasai semuanya atau belum? Ya kan jawab ada ya, tidak. Nanti kamu jelaskan kira-kira kalau belum paham, kalau sudah paham. Ya, begitu untuk pertemuan pada pelajaran hari ini tentang syu'abul iman. Ya, tentang tauhid, tentang iman, bagaimana caranya menjadi seorang yang tauhid ya benar, imannya ya benar. Bukan hanya di hati, ya, tapi juga diucapkan dengan lisan dan dipraktekkan, diwujudkan dengan perbuatan. Ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, ya, kita akan belajar lebih jauh lagi, memperdalam lagi tentang cabang-cabang iman. Iman dalam hati itu contohnya apa saja yang banyak itu? Iman lisan, kategori. Iman perbuat apa ini diucapkan dengan lisan itu apa saja. Kemudian yang ketiga iman dengan perbuatan kira-kira apa saja. Kan tadi ada 77 akan terbagi menjadi 3 itu. Dalam hati ada berapa, lisan ada berapa, kemudian perbuatan ada berapa. Insya Allah kita akan ketemu di pelajaran yang akan datang. Terima kasih untuk hari ini, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Kita tutup ya pertemuan pada hari ini dengan bacaan tahmid ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kami hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk semuanya. Semangat pagi. Pagi. SMA Muda Jaya. Terima kasih.